Tapi verifikasinya dari Al-Quran. Jika ada menemukan kitab membicarakan tentang masalah keimanan, maka kita patut untuk memverifikasinya dulu melalui Al-Quran. Begitu pula tentang Nabi Muhammad SAW-nya, teman-teman. Jadi itulah opening dari saya ya tentang masalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukron jazakumullah khair ya teman-teman. Sebentar, kita mulai. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan Pak Ustadz ya teman-teman. Nah, udah lama kita nggak diskusi dengan Pak Ustadz dan saya menanggapi typingan dari teman-teman. Ayo diskusi dengan Pak Ustadz Yusupai, ayo diskusi dengan Pak Ustadz Yusupai. Udah hampir sebulan lebih kita nggak pernah diskusi lagi dengan Pak Ustadz Yusupai. Nah teman-teman, malam ini tema kita siapa yang dinubuatkan di dalam Bible itu, Tuhan Yesus kah atau Nabi Muhammad? Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih dengan Pak Ustadz Yusupai tadi. Tidak perlu mencari-cari nubuatan itu di dalam Alkitab kami. Terima kasih banyak untuk itu ya. Karena saya mau tegaskan, di sepanjang perjanjian lama tidak pernah menubuatkan Nabi yang lahir di tanah Arab ya, yang salah satu mujizatnya itu adalah bulan terbelah. Tapi di dalam perjanjian lama segala sesuatunya itu merujuk kepada pribadi Yesus, Sang Mesias, kepada Tuhan Yesus Kristus nubuatannya. Contohnya misalnya teman-teman di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-1 saya akan bacakan ya. Yesaya 11 ayat yang ke-1. Sebentar teman-teman. Yesaya 11 ayat yang ke-1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Itu digenapi di dalam perjanjian baru. Di mana digenapinya? Kita boleh buka di dalam Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Jadi segala sesuatu di dalam perjanjian lama itu nubuatannya merujuk kepada pribadi Yesus. Tapi saya sangat berterima kasih dengan Pak Ustadz Yusupai dengan kejujurannya, tidak perlu mencari nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab kami. Karena apa? Saya mau tegaskan, di dalam Alkitab kami tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad. Semua nubuatan itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Misalnya di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, ayat yang ketujuh, Tuhan Yesus itu harus mati menderita di kayu salib. Nubuatan itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang nubuatan, teman-teman, segala sesuatu yang ada di perjanjian lama, bahkan eksistensi Tuhan Yesus, kelahiran Kristus, pelayanan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah dinubuatkan semuanya di dalam perjanjian lama. Dan itu digenapi segala sesuatunya di dalam perjanjian baru. Mungkin nanti kita akan bahas data-datanya teman-teman ya. Itu. Jadi itu yang mau saya sampaikan tentang tema ini teman-teman, karena saya harus tegaskan itu tidak ada di dalam perjanjian lama itu menubuatkan Nabi Muhammad. Mohon maaf, bukan saya menghujat, ini sudah diakui sendiri tadi oleh Pak Ustadz Yusupai. Jadi tidak perlu ya, tidak perlu mencari nubuatan itu di dalam perjanjian lama. Nah, mungkin kita akan lebih bahas tentang ajaran terdahulu. Siapa yang mengikuti ajaran terdahulu? Itu Kristen atau Islamkah? Kita buktikan nanti menggunakan data dan dalil. Tapi untuk kejujurannya sangat luar biasa teman-temannya. Ketika saya berdiskusi, baru kali ini ada orang yang mengakui kalau tidak perlu mencari nubuatan Nabi Muhammad di dalam perjanjian lama. Berarti Nandar itu salah besar ketika dia membawakan Kidung Agung 5 ayat 16 itu yang merujuk kepada Nabi Muhammad, karena di situ menggunakan kata Muhammad. Dan walaupun itu sebenarnya sudah kita bantah menggunakan data dan dalil. Oke teman-teman Kristen, ini permintaan dari teman-teman Kristen semua untuk saya berdiskusi dengan Pak Ustadz Yusupai. Malam ini kita diskusi kurang lebih 50 menit ke depan teman-temannya. Kita nggak usah lama-lama teman-teman, 50 menit ke depan aja untuk berdiskusi. Dapat nggak dapat poinnya kita selesai di jam 11 malam. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya, di-share ulang teman-teman, biar semakin banyak orang-orang terberkati, semakin banyak orang percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan semakin banyak orang tahu kebenarannya. Kalau nubuatan di dalam Alkitab tidak pernah merujuk kepada nabi-nabi lain,
itu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus ya teman-teman ya. Nah kalau ada yang mau menyamakan antara Isa dan Tuhan Yesus, saya mau sampaikan dulu teman-teman, Isa dan Tuhan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Karena apa? Kami orang Kristen tidak pernah mengenal Isa yang di dalam An-Nisa 157 ia tidak disalibkan melainkan diseluruhkan. Yang kami yakini Isa Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus itu diserupakan. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Yusuf Bayi atas waktunya. Teman-teman Kristen yuk kencengin tap-tap layarnya teman-teman, biar roomnya aman, biar roomnya tidak gampang rukat karena belum ada pertanyaan ya teman-teman ya. Biarkan kita serahkan ke Pak Ustadz Yusuf Bayi. Bagus, artinya kan membuka ruang nih Bang Oki untuk membahas yang lain juga gitu ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, ya Bang Oki berterima kasih ya. Tidak perlu dicari di kitab yang di tempat Bang Oki tentang nubuatan Nabi Muhammad. Jawaban saya betul ya, betul. Ngapain kita mencari ya di kitab yang telah diubah-ubah? Pasti disembunyikan kebenarannya. Kalaupun ada tersisa satu atau dua, kan itu pasti akan dipelintir juga oleh mereka gitu. Kan kayak gitu ya. Ya namanya kitab karangan, ngapain kita nebeng ke situ ya. Jadi yang kita yakini itu nubuatan Nabi Muhammad itu ada di dalam Taurat ya, Nabi Musa yang murni dan ajaran dari Nabi Isa yang murni, bukan kitab-kitab yang telah diubah di zaman sekarang. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi kalaupun ada teman-teman apologet seperti Bang Nandar membuktikan membawa Kidung Agung ya ayat 5, ya boleh didiskusikan kan kayak gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya nggak perlu mencari membenarkan Nabi saya di kitab karangan, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Dari kitab kesaksian nggak perlu juga. Jadi ya sepakat dengan Bang Oki lah kalau seperti itu ya. Kalau untuk masalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan, kan beres. Kenapa saya sebut kitab karangan ya? Karena memang itu dari hasil penyelidikan, terus juga hasil dari suatu peristiwa diambil dari kesaksian. Ngapain kita nyari sampai ke situ? Coba. Terlalu bau-bau juga gitu, nggak akan ketemu ya. Jadi ya menurut saya kalaunya untuk masalah tentang masalah itu sangat membosankan kalaunya dibahas. Ya saya tahu ya masalah Kidung 5 tentang masalah kata Mahmad kan kayak gitu. Terus di Ulangan 18 saya juga tahu. Terus di Yesus mengatakan nubuatannya di dalam Yohanes. Nah ini yang sebenarnya saya mau pertanyakan kepada Bang Oki. Ada dua hal yang mau saya tanyakan ke Bang Oki ya. Tadi ada yang menarik, kata Bang Oki, Yesus bukan Isa karena oknum yang berbeda kan kayak gitu. Jangan disama-samakan kata Bang Oki. Bang Oki, saya perlu tegaskan kepada Anda ya, yang menyamakan itu bukan pihak Islam tapi Kristen. Yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu bukan Islam tapi Kristen. Jadi perlu Anda catat. Mana buktinya? Ini saya tampilkan dulu sama Anda ya. Nih. Coba kita lihat. Matius 1 pasal 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Yesus Kristus, bawahnya Isa Al-Masih. Ya. Apa kitabnya? Alkitab Sabda. Ya, jadi yang mau menyamakan itu adalah kitab Kristen ya teman-teman, bukan kita umat Islam ya. Perlu Bang Oki pegang gitu. Jadi berkaitan tentang pertanyaan saya nih Bang Oki, saya mau menanyakan satu hal kepada Anda. Seorang penolong lain menurut Yesus di Yohanes 14, seorang penolong, siapakah yang dimaksud? Tolong dijabarkan ya, karena di situ Yesus mengatakan dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain, seorang penolong lain, penolong lain. Nih Bang Oki ya, ini saya buka dulu ya dalilnya ya teman-teman.
Nih, aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong. Ingat nih ya, digarisi, seorang penolong. Orang ya, bukan roh gentayangan, bukan ya. Bukan roh gentayangan, roh jahat atau roh kudus, bukan ya, tapi orang. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi di dalam orang itu ada roh kebenaran gitu ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah Bang Oki, tolong dijelaskan, menurut Anda siapakah orang yang dimaksud oleh Yesus? Itu yang saya mau tanyakan sama Anda. Ya, silakan. Oke, teman-teman. Ya, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Siapa penolong di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17? Kita bacakan dari ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam dalam kamu. Siapa? Roh kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Di situ merujuk kepada Roh Kudus. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Saya bacakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya tunjukkan datanya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya berani berstatement kalau kami tidak mengenal Isa yang ada di dalam An-Nisa 157? Ia tidak disalibkan melainkan diserupakan, yang lahirnya di bawah pohon kurma, yang mujizatnya adalah membuat burung dari tanah liat. Teman-teman, karena apa? Karena kalau kita lihat data historikalnya, tidak ada yang sanggup menunjukkan historikalnya Isa di dalam An-Nisa 157 itu hidup di abad keberapa. Sedangkan kalau Tuhan Yesus jelas, historikalnya jelas. Ya makanya saya sampaikan tadi, kami tidak pernah mengenal Isa di dalam An-Nisa 157. Nah kalau bicara orang Kristen ini yang mengambil dari iman kami, dari Islam, ayo kita gunakan logika kita. Islam, Kristen dan Islam itu lebih dulu mana lahirnya? Apa mungkin yang lahirnya duluan mengambil yang lahirnya belakangan? Itu logika, ya? Apa mungkin yang lahirnya duluan mengambil yang lahirnya belakangan? Seperti saya analogikan, saya dan abang saya. Masa abang saya mengambil catatan punya saya? Orang duluan dia lahir kok. Harusnya saya yang mengambil catatan abang saya. Ya, itu logikanya. Itu sudah jawab. Nah, aku tertarik dengan narasi Pak Ustadz Yusufai. Pak Ustadz tadi bilang, loh memang tidak perlu mencari nubuatan tentang Nabi Muhammad itu di dalam kitab yang udah dirubah-rubah, yang sudah tidak murni. Ya itu tidak masalah, itu asumsinya Pak Ustadz ya. Tapi saya sampaikan yang berubah di dalam Alkitab kami itu bukan teks aslinya, tetapi yang berubah itu adalah terjemahannya. Karena apa? Tiap tahun bahasa itu mengalami perkembangan. Pertanyaan saya, Pak Ustadz tadi bilang Nabi Muhammad itu dinubuatkan dalam kitab Taurat yang murni. Boleh tunjukkan saya kitab Taurat yang murni yang dimaksudkan itu yang mana Pak Ustadz? Ya, jadi pertanyaan saya ketika Pak Ustadz tadi berani bilang, loh Nabi Muhammad itu kan tidak mungkin dinubuatkan di dalam kitab yang sudah dirubah-rubah. Seandainya ada pun pasti dipelintir lagi ayatnya. Nah saya mau tanya dengan Pak Ustadz Yusufai. Sebentar ya teman-teman ya, kita tunggu Pak Ustadz dulu ya. Sebentar ya guys.
Listen sebentar teman-teman. Mungkin beliau lagi ngambil data ya. Kencengin dulu teman-teman listen tap-tap layarnya. Kencengin dulu tap-tap layarnya. Teman-teman listen. Sebentar. Ya jadi pertanyaan saya cuma itu aja dulu Pak Ustaz. Tunjukkan saya datanya di mana dinubuatkan Nabi Muhammad itu dalam kitab Taurat yang murni. Kitab Taurat yang mana yang murni itu Pak Ustaz? Ya, karena kan di dalam iman Pak Ustaz juga wajib mengimani kitab-kitab terdahulu toh. Nah saya minta Pak Ustaz tunjukkan kitab murninya yang mana, Taurat murninya yang mana. Saya tidak menambah pertanyaan saya dulu, saya cuma satu pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman Kristen dikencangin dulu teman-teman, tap-tap layarnya, di-share ulang ya teman-teman ya. Nah saya mau pertegas lagi ya teman-teman ya. Jadi Isa Al-Masih dan Tuhan Yesus itu dua sosok yang berbeda, ceritanya aja udah berbeda teman-teman ya. Bahkan kalau Tuhan Yesus bisa dibuktikan historikalnya menggunakan data-data sejarah, tapi kalau Isa kan kita nggak tahu, belum bisa dibuktikan. Silakan Pak Ustadz display. Oke. Bentar ya Bang Oki ya. Siap. Aduh, capek mau ambil air minum, haus saya. Boleh Pak Ustadz. Oke, teman-teman semuanya, Bang Oki meminta saya tunjukkan Taurat yang asli, baik yang menubuatkan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Bang Oki mengambil narasi saya setengah-setengah gitu ya. Sudah saya bilang, ya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Gak perlu dicari di kitab yang sekarang karena udah diubah-ubah. Ya, disembunyikan kebenarannya dan dimasukkan ideologi dari manusia. Gak perlu. Oke, Bang Oki kalau mencari yang asli, ya mencari yang asli, yang murni, kata Bang Oki, ya Taurat yang murni. Lalu mana fisiknya? Fisiknya baik, teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya peragakan aja ya, seperti dulu ya, seperti dulu. Yang namanya Taurat dan Injil murni itu adalah air bening yang isinya di dalam gelas ini, kan kayak gitu. Ya, Taurat dan Injil asli yang bening bagaikan air bening yang di dalam gelas. Tapi kata Allah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka memasukkan ideologi mereka, mencampur dari ide-ide mereka ke dalam kitab tersebut. Dicampurnya lah ide-ide mereka, kan kayak gitu. Habis itu ya dikocok-kocok lah ini ya. Karena kemasukan ide, kan kayak gitu ya, dari manusia. Lalu Bang Oki, tunjukkan mana yang aslinya. Memangnya kita akan menunjukkan kembali warna air beningnya? Enggak kan? Enggak akan ditemukan lagi air beningnya yang murninya, karena udah dicampur gitu, udah diubah, udah disembunyikan, takarannya dikurangi ya. Enggak bisa lagi kita cari air putih murni tadi. Nah, lalu bagaimana supaya mengembalikan, kita saring ini air supaya kembali putih? Penyaringannya melalui apa? Pasti ada alatnya. Nah, kalau dalam agama penyaringannya melalui apa? Melalui Al-Quran. Gitu Bang Oki. Jadi penyaringnya Al-Quran, pemverifikasinya itu adalah Al-Quran. Ya, makanya Allah katakan inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau ada di kitab Anda pecah-pecahannya ya tentang Nabi Muhammad atau tentang pengajaran nabi-nabi terdahulu, itu tidak kami katakan salah semuanya, tapi kami akan menyaringnya, memfilternya melalui Al-Quran.
Jadi Al-Quran sebagai bahan pembanding. Ketika Yesus berkata di Lukas 4 nomor 8 contohnya ya, sembahlah Allah, kepada dia saja engkau berbakti. Maka akan kami saring dulu, kami filter dulu gitu. Betulkah itu ajaran dari Yesus atau Nabi Isa? Nah, kita lihat di Al-Quran. Quran surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Ternyata betul. Jadi, ya, bagaimana kita menunjukkan Taurat yang murni, Injil yang murni? Maka carilah di Al-Quran ya. Gitu. Gak mungkin lagi bisa kita menunjukkan fisik yang asli ya. Fisik yang asli yang murni tadi nggak akan bisa lagi. Tapi ini disaring bisa menjadi putih kembali ya. Mungkin dimasukkan tawas kan putih dia. Tawasnya itu apa kalau dalam agama? Artinya tawasnya itu adalah Al-Quran penawarnya ya. Gitu Bang Oki. Nggak perlu saya cari di kitab kalian, nggak perlu ya. Terus juga ya Bang Oki ya, tadi menariknya yang saya minta itu adalah orang loh ya, orang, tapi kata Bang Oki roh ya. Ini Bang Oki coba perhatikan ini dulu ya. Apa yang dimaksud orang? Manusia sebagai individu ya, atau makhluk hidup yang berakal budi. Kok roh sih jawaban Bang Oki? Kagak nyambung. Yang ditanya itu orangnya siapa, sebutin namanya gitu, yang dinubuatkan oleh Yesus di Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. Seorang penolong lain, orang ya, bukan roh. Siapa? Silakan dijawab gitu ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Oke, ya makanya saya sampaikan kepada Pak Ustadz Yusuf PI, kalau baca Alkitab jangan setengah-setengah ya kan. Jangan setengah-setengah baca ayat 17-nya. Ini kan jelas dikatakan di ayat yang ke-17-nya. Oke, kita balik ya kan. Ya teman-teman ya, kameranya kita balik ya, biar jelas ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa seorang penolong ini? Yaitu roh kebenaran. Nah, di mana datanya Pak Ustaz? Kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Sesimpel ini kok Pak Ustaz. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya Pak Ustaz, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus parakletosnya. Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Makanya dibaca ayat yang ke-17-nya. Di situ menjawab. Oke, Pak Ustadz tadi menjawab pertanyaan saya menggunakan analogi. Sekarang ku bantah analogi Pak Ustadz menggunakan analogi yang sama. Oke teman-teman, ya. Sekarang saya isi air. Nih ya, air bening nih teman-teman. Ini air bening ya. Ini, saya minum. Saya minum ya. Saya tahu ini air putih. Masih asli, belum tercampur apapun. Karena apa? Saya pernah merasakannya. Saya tahu bentuknya. Saya tahu bentuknya, saya pernah merasakannya. Ini air bening saya minum nih. Ini air putih. Saya tahu, saya pernah merasakannya. Nah, ketika air ini saya campur, jebret begini. Beda udah. Terus saya minum. Oh, ini udah ndak asli. Ini udah campuran. Karena apa? Saya tahu yang aslinya seperti apa. Saya bisa tunjukkan kalau orang bertanya, loh kenapa kamu bisa bilang itu udah campuran? Loh karena saya udah tahu. Ini yang bening, ini yang putih. Saya bisa tunjukkan menggunakan data. Saya bisa tunjukkan bentuknya. Ini yang asli. Ini yang aslinya. Ketika orang saya punya 2 jam yang sama-sama merek olive. Yang satu ini asli, yang satu ini KW.
Saya berani katakan yang sebelah ini KW. Karena apa? Saya tahu yang aslinya. Saya pernah lihat yang aslinya. Saya tahu, saya punya yang aslinya. Maka saya berani klaim, lo yang ini KW kok. Saya sudah tahu kok yang aslinya seperti apa. Dan saya bisa bertanggungjawabkan itu. Lah sama seperti analogi Pak Ustadz tadi yang menggunakan air. Saya berani katakan yang sudah tercampur ini tidak asli Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya sudah tahu yang aslinya ini seperti ini. Sebelum tercampur, saya pernah merasakannya, saya pernah minum, dan saya pernah melihat. Sesimpel itu analoginya. Nah, ketika Pak Ustadz bilang Taurat sekarang udah tercampur, Taurat sekarang sudah dirubah-rubah. Bahkan narasi Pak Ustadz sendiri tadi yang ngomong, loh, ada nubuatan tentang Nabi Muhammad, tetapi di dalam kitab Taurat yang murni. Makanya saya minta data fisiknya mana yang murni itu, yang belum dirubah itu mana. Pak Ustadz membawakan analogi itu. Loh, Pak Ustadz kan harus tahu, karena Pak Ustadz minum tadi. Pak Ustadz sudah tahu air putih yang belum tercampur ini seperti apa. Nah, makanya saya tidak akan lari kemana-mana. Tolong Pak Ustadz tunjukkan kepada saya, ketika Pak Ustadz bilang, loh Taurat yang sekarang itu udah dicampur-campur, Taurat yang sekarang ini udah dirubah-rubah, itu dari mana Pak Ustadz tahunya? Tunjukkan saya yang aslinya seperti apa. Seperti yang saya analogikan, saya berani mengklaim sesuatu ini palsu karena saya punya yang aslinya. Saya bisa tunjukkan menggunakan data dan dalil. Nah, saya cuma minta nubuatan Nabi Muhammad yang Pak Ustadz bilang tadi banyak. Ya, saya cuma minta nubuatan yang Pak Ustadz tadi bilang banyak di dalam Taurat. Saya cuma minta satu, Pak Ustadz. Saya tidak minta banyak. Di mana nubuatannya itu? Ya, terlepas Pak Ustadz mau menunjukkan yang mana yang aslinya, itu saya lebih bersyukur. Yang mana yang dirubahnya, saya bersyukur untuk itu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz Yusufi, silakan. Baik ya teman-teman, ya rupanya Bang Okinya gagal paham dengan analoginya ya. Gagal paham. Ya, bukan berarti air bening, ini air bening ya. Air bening. Bening asli kayak gini ya. Ini murni air beningnya. Bukan berarti saya merasakan dan tahu air ini bening aslinya seperti apa. Tapi kita tidak perlu mencari yang aslinya karena udah bercampur. Itu yang saya maksud. Ya, yang aslinya bercampur, bukan mencari di botol yang lain, bukan mencari di sini, bukan. Gak nyambung gitu ya. Gak nyambung. Karena kan saya menuangkan dari gelas merah ke sini, ya. Kan gitu. Ngapain mencari di air merah? Yang saya cari itu mana air beningnya yang sudah bercampur. Kan kayak gitu. Karena yang aslinya udah bercampur, yang asli udah bercampur. Bukan mencari di tempat lain. Oke? Paham kan? Yang aslinya udah bercampur. Bukan berarti kita harus mencari ke gelas lain yang murni gitu. Karena pernah merasakan katanya. Gak nyambung. Gagal paham ente ya. Ini kayak gimana cara filternya? Karena yang aslinya juga di sini udah bercampur. Maka cara memfilternya yaitu disaring atau pakai tawas atau pakai apa supaya bening kembali. Cara memfilternya, cara memfilter kopinya ya supaya air beningnya kembali. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala karena yang aslinya ya telah bercampur diubah-ubah lalu dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa urusannya mencari ke gelas lain? Gagal paham rupanya. Iya, gagal paham kalau mencari ke gelas yang lain pernah merasakan gak nyambung, ya, gak nyambung.
Jadi yang asli itu bercampur, ya bercampur sudah produknya, yang mana yang dari Allah, yang mana dari manusia, karena udah diubah-ubah. Itulah kitab asli yang telah diubah-ubah, dimasukkan ideologi mereka gitu. Jadi Al-Quran lah yang menyaringnya, sebagaimana ya air putih murni tadi dicampur dengan kopi lalu disaring kembali. Begitulah Al-Quran menyaring kebenaran dari Injil dan Taurat ya. Nah, berkaitan tentang masalah ini gagal paham juga Bang Oki ini. Aku akan minta kepada Bapak dan ia memberikan kepadamu seorang. Ini orang ya. Ya orang Bang Oki orang. Kok roh sih dijawab ya? Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, berarti orang ini di dalam dirinya mempunyai roh kebenaran ya. Jadi yang dimaksud itu ada seorang manusia yang di dalam dirinya mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud adalah roh. Kagak ada jasad. Yang namanya orang ada jasadnya Bang Oki. Yang namanya orang nih menurut KBBI aja ya. Menurut KBBI dah ya. Nih ya. Menurut KBBI yang namanya orang itu manusia sebagai individu ya. Manusia ada jasadnya. Kok roh sih? Iya. Yang kita tanyakan itu orangnya. Orang yang mempunyai di dalam dirinya roh kebenaran. Siapa orang itu? Ya, jangan pelintar-pelintar gitu ya. Jangan ngeles. Yang saya maksud itu orang yang mempunyai di dalam dirinya roh kebenaran yang dinubuatkan oleh Yesus itu siapa? Yang akan menyertai kita selama-lamanya. Apakah Roh Kudus? Roh Kudus nggak punya jasad. Nggak punya jasad ya. Karena yang dimaksud Yesus orang, bukan roh. Memang di situ yaitu roh kebenaran katanya. Artinya apa? Manusia tersebut mempunyai roh kebenaran dalam dirinya. Itu yang dimaksud. Siapakah itu? Coba silakan tunjukkan sama saya atau sebutkan sebuah nama. Silakan. Nah, waktu kita ya teman-teman ya, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Ustadz, baru kita tanggapi ya. Sebentar. Oke, kita jawab dulu ya. Ya, teman-teman jelas ya, Yohanes 14 ayat yang ke-17, ya itu roh kebenaran. Tapi nggak masalah teman-teman. Kalau Pak Ustadz mau berkutat di situ, berpolemik di situ, kita tunjukkan. Karena ini beda kualitas kita teman-teman. Segala sesuatu yang keluar dari mulut saya berani mempertanggungjawabkannya menggunakan data dan dalil. Makanya saya sampaikan tadi, siapa roh kebenaran? Siapa roh kebenaran itu? Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran. Tuhan Yesus mengutus parakletosnya yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Saya tunjukkan datanya. Siapa di situ seseorang itu? Oke, Pak Ustadz. Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-16, seorang penolong. Kita lihat ya. Bahasa aslinya seorang penolong, kita klik. Parakletos. Siapa Parakletos ini Pak Ustadz? Dari Roh Kudus yang ditakdirkan. Makanya saya bilang tadi, kalau kami orang Kristen, segala sesuatu yang kami narasikan, kami bisa pertanggungjawabkan menggunakan data dan dalil. Kami tidak berargumen kosong, kami tidak beranalogi kosong. Ya, itu saya sudah jawab ya Pak Ustadz. Siapa seorang di situ? Yaitu merujuk yang ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Roh kebenaran. Oke teman-teman, Pak Ustadz tadi bilang, inilah yang saya tuh kadang-kadang bingung teman-teman. Loh, ini nih udah tercampur. Ini udah tercampur. Loh Pak Ustadz bilang ini udah tercampur apa? Karena Pak Ustadz udah tahu yang air putihnya itu seperti apa. Makanya Pak Ustadz bisa mengatakan ini udah tercampur dengan yang lain. Karena apa?
Pak Ustadz sudah tahu air putih itu seperti apa bentuknya. Makanya Pak Ustadz berani mengatakan ini tercampur. Ayolah, gunakan logika yang benar, jangan cacat logikanya. Gini loh teman-teman ya, gini. Kalau kita berani bilang sesuatu itu palsu, sesuatu itu sudah dicampur, karena apa? Kita sudah tahu yang aslinya seperti apa. Atau analogi saya kurang masuk ke dalam Pak Ustadz. Oke, gini aja. Ada dua celana jeans, yang satu Levi's yang asli, yang satu Levi's yang KW. Nah, ketika saya beli yang asli, saya punya yang asli ini, Levi's yang asli ini. Ada perbedaannya, 507. Terus tiba-tiba ada jual di pinggir jalan, Levi's 507. Loh, saya tahu ini palsu. Karena apa? Saya tahu yang aslinya seperti apa. Sesimpel itu memahaminya. Nah, makanya ketika Pak Ustadz tadi berani menyampaikan, loh, ada di dalam kitab Taurat yang murni. Ada di dalam kitab Taurat yang murni. Kalau yang sekarang itu udah nggak ada dong. Karena apa? Udah dirubah-rubah, udah dicampur-campur, sudah tidak bisa dibedakan. Nah, dari mana kalian tahu kalau ini sudah dirubah, sedangkan kalian tidak pernah melihat yang aslinya? Itu namanya klaim kosong. Kita bisa mengklaim sesuatu ini palsu, tapi kita tidak tahu yang aslinya itu seperti apa. Loh, kok bisa seperti itu toh? Kan bingung. Itu. Nah, jadi ketika saya menjawab Pak Ustadz, saya tunjukkan Pak Ustadz siapa seseorang di situ yang jawabannya sebenarnya ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu? Yaitu Parakletos. Siapa Parakletos itu? Roh Kudus. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah adalah roh. Siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu data, itu dalil. Oke teman-teman, karena 10 menit lagi teman-teman, jadi saya minta Pak Ustadz menunjukkan Pak Ustadz. Saya dari awal tadi saya nggak berlari ke yang lain. Saya gunakan logika yang sederhana. Pak Ustadz bisa mengklaim kalau kitab Taurat yang sekarang itu sudah tercampur. Yang aslinya mana? Yang dicampur yang mana? Itu aja, sesimpel itu aja Pak Ustadz. Dan di mana nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat yang asli? Harus ditunjukkan dong yang aslinya yang mana. Ya, harus ditunjukkan yang aslinya yang mana. Oke, Pak Ustadz, berarti saya ambil satu kali lagi ya, karena habis ini Pak Ustadz posting statement. Oke, nanti Pak Ustadz boleh tanggapi ya, sambil posting statementnya. Saya tidak nyebrang dulu. Oke, teman-teman Kristen, jadi demikian ya teman-teman ya, diskusi singkat kita tentang nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Itu menubuatkan kepada siapa? Teman-teman udah bisa lah mengambil kesimpulannya semuanya teman-teman ya. Nah, saya cuma mau tekankan teman-teman ya, biar tidak menjadi salah paham. Teks asli Alkitab itu tidak pernah dirubah. Manuskripnya itu tidak pernah dirubah. Tetapi yang berubah itu terjemahannya. Karena apa? Tiap tahun terjemahan itu mengalami perkembangan bahasa. Maka dirubah. Yang berubah itu terjemahannya. Tetapi teks aslinya tidak pernah berubah. Manuskrip aslinya tidak pernah berubah. Itu yang berubah itu terjemahannya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau memang ada yang mengklaim Alkitab sekarang itu udah dirubah-rubah, udah ditambah-tambahkan, udah ditutup-tutupi, lah harusnya tunjukkan dong yang dirubahnya yang mana. Harusnya tunjukkan yang aslinya yang mana. Ini loh udah dirubah. Ini kan harusnya nubuatan tentang Nabi Muhammad, kok disembunyikan? Karena apa? Saya katakan ya teman-teman ya, tidak pernah di dalam Alkitab kami menubuatkan Nabi Muhammad. Pak Ustadz, saya berani katakan itu. Tapi kalau Pak Ustadz bertanya, ada nubuatan tentang Nabi yang lain Pak Ustadz. Tapi saya tidak menganggap ini ke Nabi siapapun ya. Saya cuma membacakan datanya aja ya. Kita bacakan di dalam Ulangan 13 ayat 1. Ya teman-teman, kita bacakan ya. Ini saya tidak menyinggung siapapun, tapi saya cuma membacakan Ulangan 13 ayat yang ke-1.
apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan kepadanya, harus kamu berbakti dan berbuat. Nabi atau pemimpi haruslah dihukum metong karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang menembus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dan jalan yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi tidak ada di dalam perjanjian lama itu menubuatkan yang lain. Yang dinubuatkan seperti yang saya sampaikan tadi, segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama itu menubuatkan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kalau saya mau cerita, kalau saya mau jabarkan praeksistensi dan kelahiran Tuhan Yesus di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-1 itu digenapi di dalam Wahyu 22 ayat 16, di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Bahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 8 digenapi di mana? Yohanes 19 ayat 18, Yesaya 53 ayat 9, Yesaya 53 ayat 12 digenapi di mana? Lukas 23 ayat 32 sampai dengan 33. Jadi jelas teman-teman ya, jelas segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama itu menubuatkan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus mati menderita. Untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, mungkin 5 menit nanti Pak Ustadz tanggapi sedikit, mungkin Pak Ustadz tunjukkan ya yang mana yang aslinya. Terima kasih buat teman-teman Kristen yang udah tap-tap layar dan sudah membagikan live ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ada salah-salah kata dari saya minta maaf. Terima kasih juga untuk Pak Ustadz Yusupei yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Silakan Pak Ustadz Yusupei untuk closing statement. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Pak Ustadz. Oke ya teman-teman, kata Bang Oki tadi kita tanggapi sedikit ya. Seharusnya kita yang menuduh dirubah-rubah, kita yang mendalilkan, kita yang membuktikan katanya. Baik ya teman-teman, yang mengatakan itu adalah pemilik kitabnya sendiri ya. Pemilik kitab sendiri, Tuhan semesta alam. Kalau Anda minta tuntut kepada saya hidup di tahun 2025 ya, kayak gitu. Kalau Anda mau ya, kita kembali ke zaman Nabi Musa dulu kalau kayak gitu. Kan itu solusinya akhirnya. Gitu. Jadi makanya kita tidak mencari yang aslinya. Kenapa? Karena sudah bercampur yang aslinya tersebut. Tinggal kita memfilternya, bukan mencari yang aslinya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Apa yang dimaksud Taurat juga? Nih, Al-Maidah 68 ya. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi, yang namanya Taurat itu adalah wahyu dari Tuhan. Ya, wahyu dari Tuhan, bukan gedebuk buku dari langit, bukan. Yang diturunkan kepada Nabi Musa, diajarkan kepada Nabi Musa. Kan kayak gitu.
Apakah tercatat semua? Ya jelas kagak. Artinya yang dimaksud di situ bukan berbentuk kitab fisik, bukan. Yang dinamakan Taurat, Injil itu bukan berbentuk fisik, tapi ajaran dari Tuhan semesta alam. Makanya dia yang tahu tentang yang dia turunkan, maka dia juga yang mengklarifikasi di. Gak perlu kita mencari lagi ya. Ya Allah, kau bilang Taurat telah bercampur. Ya, kau dulu menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Kau bilang sekarang udah bercampur. Tunjukkan ya Allah, mana yang aslinya? Ya kan gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gimana mau ditunjukkan kita tidak sejaman dengan Nabi Musa ketika Allah menurunkan wahyu? Kan kayak gitu. Kita di zaman tahun 2025, di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaringnya, memfilternya melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ngapain nyari yang asli? Puter aja waktu kembali kalau kayak gitu ke zaman Nabi Musa ya. Karena apa? Dia bukan berbentuk fisik yang dicari itu. Ajaran yang dimaksud adalah ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ya kawan-kawan, itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Jadi ketetapan dari Nabi Muhammad SAW kagak perlu kita cari. Kan ditemui ya, tapi kalau ada yang berusaha silahkan aja ya, kan hak seseorang untuk membuktikan juga seperti itu. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin itu saja tanggapan dari saya dengan Bang Oki gitu ya. Al-Quran paripurna ya, paripurna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kayak gitu. Jadi gak perlu lagi kitab yang beredar sekarang itu ya kita mencari nubuatan Nabi Muhammad, tapi kitab sebelumnya adalah sebagai alat apakah para nabi terdahulu mengajarkan seperti apa, difilternya melalui Al-Quran. Nah gitu maksudnya ya. Kitab-kitab yang beredar sekarang difilter melalui Al-Quran agar kembali murni, maka carilah di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jangan mencari ke kitab yang lain. Nubuatan Nabi Muhammad di kitab Kristen mana ada? Kan kayak gitu. Karena nggak murni lagi gitu ya. Karena berubah-ubah yang nggak bakalan pasti akan disembunyikan. Jadi seperti itu maksud saya. Jadi kalau mau tahu ya tentang masalah Taurat dan Injil, ya silakan Anda buka dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 sampai 50. Di manakah Taurat dan Injil itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya teman-teman, mari kita buka nih ya. Aduh, ya nggak apa-apa ya Bang Oki ya, sedikit ya. Nah, dan kami telah turunkan ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Jadi Taurat dan Injil telah dipelihara dalam Al-Quran. Gitu aja. Terima kasih untuk Bang Oki yang mau berdiskusi dengan saya. Mohon maaf kalau ada ya meminta waktu sedikit ya, juga terus ada kosakata yang salah atau menyinggung. Saya mohon maaf Bang Oki ya. Ya terima kasih, minta maaf juga kalau ada kata-kata yang salah ya Pak Ustaz. Sama-sama Bang Oki, nanti bisa kita susun lagi ya di lain waktu, lain periode untuk berdiskusi. Terima kasih banyak. Oke Pak. Diskusi. Terima kasih banyak. Oke Pak. Murni yang asli ya. Murni yang asli, yang aslinya itu bercampur gitu kan maksud Quran. Yang murninya itu bercampur ya. Habis itu gimana kita mau memilih yang aslinya karena udah bercampur. Maka jalan satu-satunya difilter. Bagaimana cara memfilternya? Yaitu melalui Al-Quran. Gitu maksudnya. Bukan berarti harus mencari air beningnya lagi, bukan. Nggak nyambung, harus mencari air beningnya lagi. Ya, bukan seperti itu. Jadi harus difilter melalui Al-Quran. Nah, oke teman-teman semuanya,
Kebetulan juga di tempat saya udah jam 12 malam ya kawan-kawan semuanya. Mungkin kita bisa beristirahat dan kita akan menyambung besok hari ya untuk live streamingnya. Terima kasih banyak ya kawan-kawan semuanya. Syukran jazakumullah khair yang telah memberikan gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda ya yang telah memberikan gift, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan rezeki Anda itu dengan yang halal dan berkah.